Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sangat baik sekali. Hari ini kita duduk di sini akan melakukan praobservasi supervisi. Jadi sebelum supervisi kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, Bu. Siap, Pak. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa Ibu akan disupervisi? Oke, perasaannya ya alhamdulillah saya senang, mungkin karena dengan adanya supervisi seperti ini bisa lebih mengasah kemampuan saya, terutama perihal mengajar KBM di kelas. Jadi saya lebih tertantang untuk menyiapkan pembelajaran dari A sampai Z, mungkin jadi lebih tertata saja. Oh, iya. Kira-kira hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Banyak hal yang menjadi harapan saya ketika setelah supervisi ini. Yang pertama mungkin itu untuk memperbaiki diri saya sampai saya tahu kekurangan saya dalam mengajar itu seperti apa gitu. Beda dengan saya tidak dinilai orang lain, kan saya tidak bisa merefleksikan. Mungkin hanya anak yang bisa menilai bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Tapi ketika ada supervisi itu ada umpan balik dari senior, dari bapak, terutama mungkin dari calon guru penggerak, yang itu pastinya akan memberikan banyak ilmu untuk saya. Oh iya. Kemudian pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan hari ini? Oke, saya mampu pelajaran PPKN, Pak. Materinya apa yang akan dalam pembelajaran hari ini yang akan Ibu ajarkan? Oke, materi yang akan saya ajarkan nanti ketika diobservasi itu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Materi kelas 9 bab 1. Oke, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya? Nanti ketika pembelajaran saya mengharapkan peserta didik itu dapat menganalisis dinamika perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian peserta didik dapat membandingkan bagaimana penerapan dinamika peristiwa penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa di teori di bukunya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana sekarang penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian metode apa yang akan Ibu laksanakan? Oke, metodenya yang saya ambil nanti itu dengan diskusi kelompok, Pak. Diskusi kelompok. Kemudian alat dan bahan apa yang sudah disiapkan? Oke, alat dan barang mungkin nanti yang dibutuhkan itu tentunya ada laptop, ada proyektor, terusan ada PowerPoint, ada handphone juga karena anak-anak nanti butuh media selain sumbernya dari buku, anak-anak juga membutuhkan handphone. Kemudian nanti mereka akan membuat tampilan berupa infografis ataupun resume ataupun video dari aplikasi Canva. Jadi di handphone itu tentunya harus terpasang aplikasi Canva. Tadi dari tujuannya apa Bu tadi? Tujuan anak bisa membandingkan peristiwa penerapan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai sekarang masa reformasi. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik? Yang pertama, saya ingin anak-anak itu bisa percaya diri, mengeluarkan kemampuan yang mereka punya, kemudian mengasah kreativitas menggunakan aplikasi Canva. Anak-anak bisa mencari berbagai template, literatur dari manapun itu bisa digunakan di sana. Kemudian anak-anak juga mampu untuk public speaking. Setelah nanti mereka membuat infografis, mereka juga mampu mempresentasikan. Di sini ada kemampuan anak yang mampu berbicara, di sini akan semakin terasa. Kalau dengan kompetensi yang akan Ibu sendiri, bagaimana? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik ya, dari segi pedagogiknya yang ingin dikembangkan. Nah, kemudian selama ini dalam pembelajaran, kira-kira apa hambatannya menurut Ibu dalam pembelajaran yang sudah? Sampai saat ini selama saya mengajar di sini mungkin hambatannya terkait media ya Pak. Jadi di sini ketika guru sudah menyiapkan media yang dibuat, alatnya yang tidak ada. Gitu ya. Jadi ketika saya membuat PowerPoint, menyiapkan video dan lain-lain, keterbatasan alat di sini seperti InFocus, kemudian sound systemnya atau televisinya yang bisa di layar sentuh, yang bisa diajak anak-anak. Kan zaman sekarang mereka tidak melulu hanya ingin belajar saja, tapi mereka ingin belajar yang asik sesuai dengan tuntutan zaman. Kita di abad ke-21, otomatis kan kita harus menyesuaikan. Anak ini
terkadang kalau saya memasukkan game-game dalam pembelajaran, tapi karena di sini hanya ada satu, sedangkan gurunya banyak, jadi terkendala ketika apa yang sudah kita siapkan sulit untuk diterapkan di sini. Jadi keterbatasan alat. Ya. Kemudian dari hambatan itu strategi apa yang Ibu lakukan? Mungkin strateginya kalau sekarang untuk mengatasi hal-hal itu, jadi saya memperbolehkan anak, tapi itu juga tidak semuanya karena kita masih SMP, memperbolehkan anak untuk membawa HP dalam batasan pengawasan kita, ya Pak. Jadi ketika tidak bisa digunakan melalui infocus, jadi kita tidak bisa menampilkan, jadi saya menyuruh anak untuk membawa handphone karena yakinlah anak-anak sekarang itu handphone itu punya semua. Jadi strateginya seperti itu. Iya. Kemudian indikator ketercapaiannya apa tuh? Oke, nanti di akhir mungkin indikator ketercapaian itu ketika anak bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, yaitu pertama anak-anak bisa menganalisis perkembangan Pancasila, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membandingkan bagaimana penerapan Pancasila dulu dan Pancasila zaman sekarang. Jadi anak-anak tahu, oh dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang sudah reformasi, itu anak-anak akan membandingkan, oh penerapan Pancasila itu jadi seperti ini sejarahnya. Itu mungkin. Oke, terima kasih ya Bu. Nanti mungkin setelah kita melakukan supervisi, kita akan melakukan wawancara lagi supaya mengetahui hasil observasi yang saya lakukan. Siap. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berarti kabarnya baik-baik saja ya? Ya. Kalau perasaannya gimana? Baik. Perasaannya baik? Adam, perasaanmu gimana, Adam? Senang. Penny? Sedih. Patah hati sih dengan Irma. Sriwardani, bagaimana perasaannya? Sedih. Allah, Gusti kenapa banyak yang sedih, Raka? Bahagia Bu. Bahagia, alhamdulillah. Untuk mengobati rasa kalian yang sedang sedih, sedang senang, sedang bahagia, hari ini berjumpa lagi di pembelajaran Ibu, di pembelajaran PPKN yang akan full senyum. Kenapa? Karena awal pembelajaran Ibu harus diawali wajib senyum. Ya, nanti kalau Ibu cek kehadiran, itu Ibu ingin kalian menunjukkan senyum terbaik khusus untuk Ibu. Jadi Ibu ingin kita awali dengan senyum ketika Ibu hari ini sudah bahagia, sudah senang bertemu dengan kalian. Kalian pun harus back kembali nanti Ibu itu juga harus bahagia. Ya, ulah senang nakut Ibu ngumpul, tapi kalian juga harus senang. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan KF pimpin doa. Siap beri salam. Berdoa. Terima kasih KM yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dilancarkan. Ya,
dan apa yang Ibu sampaikan pun juga bisa diterima dengan baik oleh kalian. Ya. Amin. Selanjutnya kita akan mengecek dulu kehadiran. Tadi jangan lupa tersenyum ketika namanya dipanggil. Karena senyum itu ibadah. Nanti akan mengobati sedihnya Penny, sedihnya Sriwardani, itu yakin akan terobati kalau kita tersenyum. Oke. Adam. Hadir. Ahmad Fauzi. Hadir. Amelia. Ananda. Hadir. Nah, kurangi Mesri. Nah, senyum kan tuh. Nah, Dini. Ya. Fahri Maulana. Hadir, Bu. Heniani. Intan. Hadir. Kelvin. Hadir. Kevin. Hadir. Lutfi. Melati. Mel rada sirina sing tarik meh katingalita. Meli. Nela. Hadir. Tah, ieu kula senyum bahagia loh. Femi. Hadir. Putri Amelia. Hadir. Raffi. Hadir. Raka. Hadir. Rifa. Hadir. Rizky Sapaan. Hadir. Sing tarikan berkisri gitu. Rudi. Rud. Kemana? Hadir. Sakit. Lu sing engal damang Rudi. Sarah. Hadir. Sriwardani. Hadir. Juga. Hadir. Zahra. Jihad. Hadir. Oke. Berarti yang sakit Rudi ya. Oke, nah dijaga kesehatannya karena sekarang memang musimnya sedang banyak yang sakit ya, maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesehatan. Hari ini alhamdulillah hampir hadir semua, hanya Rudi saja yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa. Terima kasih untuk hadirnya hari ini. Tentunya kita akan semangat kalau kita barengi dengan persiapan untuk meningkatkan nasionalisme, semangat kalian akan semakin bertambah ya. Mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan silakan kalian semuanya berdiri. Penerapannya ada masalah sih, Ibu harus tahu dulu posisi kalian itu benar-benar ada di sini atau tidak dengan cara tepuk konsentrasi. Caranya seperti ini, kita bermain tepuk. Kalau Ibu sampaikan instruksi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, sudah konsentrasi semua, udah siap belajar berarti? Siap. Lagi coba tepuk 1. Kalian diharapkan mampu menganalisis dinamika perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati hasil diskusi, peserta didik itu sudah mampu kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, cara pembagian
pembagiannya seperti biasa, kita akan mulai secara berhitung ya. Kemudian nanti yang mendapatkan nomor yang sama ya, setelah berulang 1 sampai 5, berulang lagi 1 sampai 5, itu yang nomornya nanti sama, itu kalian akan menjadi satu kelompok ya. 4, 5, 1, 2. 3, 4, 5, 1, Kevin 2, 3 4 5. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah berkelompok semua? Sudah. Kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan semua perhatikan di depan. Instruksinya. Silahkan amati dari berbagai informasi, boleh dari buku paket, ya, boleh dari internet, boleh kamu nyari dari televisi, ya, sumbernya tidak HP, tapi kan sudah bisa nonton televisi dari handphone. Media sosial, boleh dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi kalian atau kelompok 1 itu membahas tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Dijelaskan bagaimana di masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, sampai yang dan keamanan. Nah, itu materinya. Yang harus kalian buat itu apa? Kalian buat, kalian sudah mengenal aplikasi Canva? Sudah Ibu ajarkan, sudah tahu? Informasinya dari buku paket, yang sudah kalian ambil dari internet, silahkan kamu buatkan. Boleh PowerPoint, boleh infografis, boleh resume, boleh video, ataupun poster dari aplikasi Canva dengan sekreatif mungkin, ya. Jadi, ya, jadi paragraf misalkan dia juga bukan materinya Pancasila. Iya, dari masa ke masa. Sudah selesai semua belum proyeknya? Sudah. Ada yang bikin infografis? Ada. Ada tidak? Ada. Yang bikin video? Ada. Ada PowerPoint? Ada. Oke, sekarang saatnya kita untuk menampilkan ya hasil yang sudah kalian buat dengan kelompok. Sekarang kita akan tampilkan dan akan oleh kalian dipresentasikan. Silakan nanti masing-masing per kelompok itu semuanya maju ke depan. Semua harus pembagian andil. Ya, ada sebagai moderator, pemateri, ada juga notulen dan lain-lain. Ya, silakan kalian tampilkan yang terbaik. Ya, hasil diskusi pada hari ini. Ya, kelompok 1 siap? Siap. Silakan siap kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bapak, guru, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktaviani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi
dari Bu Lisna, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Adapun anggota kelompok saya, yaitu ada Rifa, Raka, Meli, dan Lutfi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke materi, di sini ada 4 bagian atau 4 masa ke masa, yaitu ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Masa yang kedua yaitu masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga ada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang terakhir ada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilakan untuk Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa awal kemerdekaan, penyimpangan yang terjadi. 1. Pemberontakan PKI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1996. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara Era baru dalam pemerintahannya mulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara 1995 sampai 1999. Pada masa ini dalam dihadapkan pada ancaman Penyampaian materi dari kelompok kami untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela, saya dari kelompok 2. Mohon untuk bertanya. Tadi di pembahasan materi masa awal kemerdekaan ada peristiwa separatisme. Apa yang dimaksud separatisme? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Mohon izin menjawab. Separatisme yaitu gerakan yang ingin memisahkan diri dari suatu negara. Contohnya seperti Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme itu bisa seperti suatu wilayah ingin memisahkan diri dari negaranya dan membuat negara lain, diri negara sendiri. Untuk kelompok 2 sudah cukup. Baik. Sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pengertian ideologi terbuka dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya sendiri di sini sebagai moderator. Di samping saya ada Ananda sebagai penyampaian materi 1, di sampingnya ada Kevin sebagai penyampaian materi 2, di sampingnya lagi ada Kelvin sebagai penyampaian materi 3, di sampingnya Amel ada sebagai penyampaian materi 4. Materi 1, silakan Ananda. Pengertian ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung bahwa nilai-nilai dasar Pancasila. Ya, dari kelompok kami mohon maaf bila
akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah terjadi hari ini. Terima kasih tadi sudah menyampaikan materi dengan baik, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Hanya satu mungkin yang akan Ibu kurangnya, lebihnya dulu. Lebihnya yang Ibu di luar ekspektasi yang Ibu bayangkan. Ternyata dalam waktu sebentar itu kalian bisa membuat video, kalian juga bisa membuat infografis, kalian juga bisa membuat poster hanya dalam waktu sebentar. Dan ternyata kreativitas kalian itu jauh dari apa yang Ibu bayangkan. Bahkan jauh lebih tinggi, bukan jauh lebih rendah, tapi jauh di luar ekspektasi. Itu berarti melebihi apa yang Ibu bayangkan. Dari awal sampai akhir. Oke, Sarah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulannya kali ini saya dapat mengetahui bahwa di ke masa Pancasila itu ada beberapa perubahannya seperti di awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Sarah. Oke, jadi dapat kita simpulkan bersama dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, dimulai dari yang pertama masa Kemerdekaan. ada evaluasi yang harus dikerjakan secara berkelompok. Main evaluasinya yaitu dengan bermain game. Silakan buka HP-nya masing-masing, linknya sudah Ibu kirimkan. Kita refleksi dulu pembelajaran kita dari awal ya, dengan harus tahu apa manfaat kita pembelajaran hari ini. Coba ada yang mau bisa menyampaikan? Oke, Nela silakan. Jadi, manfaat hari ini dari pembelajaran seperti mengetahui aplikasi Canva, mengasah kreativitas, mampu berbicara di depan atau public speaking. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nela. Jadi manfaat pembelajaran hari ini Ibu ingin menyampaikan banyak hal. Pertama, hidup kita sekarang tidak jauh dari handphone. Berikutnya kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Bapak? Sehat, Pak. Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin membantu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang kemarin telah Ibu lakukan. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan kemarin? Oke, alhamdulillah perasaan emotif saya sangat senang sekali ya Pak, karena pembelajaran dibarengi oleh fasilitator dan penggerak, sehingga saya bisa mempersiapkan pembelajaran. Dan alhamdulillah tenang setelah berjalan, mungkin apa yang sudah disiapkan sudah dilaksanakan, sudah bisa berjalan dengan lancar. Lega. Kemudian dari pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang disampaikan apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah kemarin kan kita di pembelajaran PPKN mengambil materi tentang Orde Baru, Orde Lama, dan itu mereka bisa menyampaikan kembali, menceritakan bagaimana perjalanan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru sampai ke reformasi. Berarti itu kan tujuan yang memang saya harapkan anak-anak dapat menjelaskan kembali secara beruntut itu peristiwa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai, anak-anak bisa diajak bekerja sama dengan sistem diskusi kelompok, dan pembelajaran juga sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Alhamdulillah ya. Kalau begitu
Kira-kira yang menjadi kesulitan atau tantangan ini apa? Oke, kemarin mungkin kesulitannya karena kemarin kita menggunakan tempat yang tidak tersedia alat pembelajaran seperti Infocus yang sudah standby di kelas. Jadi kesulitannya itu memang di waktu ya Pak. Jadi kita hanya 2 jam pelajaran, kemudian harus pasang ini dan itu. Jadi itu waktunya rada lumayan terganggu gitu ya, sehingga tidak semuanya bisa dipresentasikan. Jadi hasil-hasil anak yang sudah dibuat itu tidak bisa dipresentasikan secara langsung karena kekurangan waktu. Itu mungkin yang jadikan kendala karena tidak standby-nya alat atau media pembelajaran di sekolah. Lalu bagi peserta didik, kira-kira apa kesulitannya? Oke, kesulitan peserta didik yang saya lihat sampai sekarang walaupun mereka sudah kelas 3 itu jadi masih kurang percaya diri Pak. Jadi untuk menyampaikan hasil diskusi itu tidak bisa semua siswa aktif. Dari satu kelompok itu paling hanya ada satu yang bisa secara fasih menyampaikan materi yang sudah mereka buat, itu yang sudah mereka lakukan dalam kerja kelompok. Jadi memang ini yang masih menjadi kesulitan saya, gimana sih caranya anak itu agar meningkat percaya dirinya. Karena mereka posisi sekarang sudah kelas 3, otomatis kan harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Mulanya pasti itu kan dari percaya diri. Kalau mereka belum ada percaya diri, ya pasti kan public speaking-nya akan sangat kurang. Kemudian dari pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang sudah baiknya? Oke, yang sudah baiknya kemarin sudah saya acungin jempol beberapa kali. Jadi anak-anak betul-betul anak-anak zaman sekarang itu di luar ekspektasi yang saya bayangkan. Harapan saya misalnya mereka yang membuat Canva biasa aja Pak, tapi ternyata bisa membuat di luar yang saya bayangkan. Ternyata mereka sudah lebih kreatif, bisa lebih apa ya, karena mungkin masih muda gitu ya. Saya pikir wah anak-anak ternyata jauh lebih kreatif daripada gurunya sendiri malahan. Seperti itu mungkin. Luar biasa ya. Kemudian kira-kira nih hal yang perlu ditingkatkan itu apa? Hal yang perlu ditingkatkan mungkin ini ke peserta didik ya Pak, yang itu percaya dirinya. Hal yang harus ditingkatkan dari anak-anak, karena saya rasa untuk kreativitas anak-anak sudah memiliki itu sendiri, tapi kalau mereka tidak percaya diri, hal yang mereka bayangkan tidak bisa tereksplor dengan baik. Itu yang harus ditingkatkan. Kemudian setelah saya observasi kemarin itu, memang keaktifan sudah mulai muncul, tapi mungkin yang kurangnya itu tadi yang percaya diri agak kurang. Nah, tindakan apa ke depan biar anak semakin percaya diri, semakin luar biasa lagi? Kalau dari rencana saya memang jadi anak ditambahkan dengan kerja kelompok dan aktif di luar sekolah, maksudnya bukan hanya di pembelajaran saja. Karena yang bisa saya bedakan untuk peserta didik yang aktif di anggota OSIS, untuk peserta didik yang aktif di pramuka, itu mereka bisa menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya, jadi mungkin akan memberikan tugas dari ke anak-anak selain aktif di kelas, mereka juga harus aktif berorganisasi. Itu yang jadi PR. Kira-kira kapan dulu akan mulai? Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin setelah ini 1-2 minggu langsung diberikan tugas kepada anak-anak. Nah, kira-kira nih target Ibu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri itu ya, kira-kira berapa lama waktunya? Seminggu, 2 minggu, atau sebulan? Ya? Oke, untuk percaya diri, saya rasa memang tidak bisa instan ya Pak ya. Karena percaya diri itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh sepak terjang. Jadi mereka tidak bisa hari ini belajar terus langsung bisa, enggak. Butuh proses minimal, itu paling cepat itu mungkin 6 bulan. Paling cepat itu. Kalau anaknya bisa menyesuaikan aktif. Yang saya lihat anak-anak ya, kalau dari yang sekarang sudah dijalani 2 tahun lah anak-anak. Setelah mereka, saya melihat mereka dari kelas 7-nya karena ngajar semua kelas ya Pak, dari kelas 7-nya seperti apa, kelas 8, kelas 9. Ketika mereka kelas 7 masih malu-malu, kelas 8 mulai aktif berorganisasi, kemudian kelas 9 sudah menunjukkan, oh ternyata ini perubahannya. Dan tidak bisa untuk mampu percaya diri itu secara instan, itu akan sangat sulit. Jadi butuh proses yang lumayan panjang. Untuk semua itu proses. Betul sekali, Pak. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kegiatan yang kita lakukan selama ini
ini banyak manfaatnya. Amin. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan, Ibu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.